bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi EOIP over IPsec IK2 atau Internet Key Exchange 2 dial up site to multi-site pada MikroTik. Oke, jadi di sini judulnya adalah MikroTik EOIP over IPsec IK2 dial up site to multi-site. Nah, di sini kenapa disebutkan IPsec IK2? Karena kita akan menggunakan IPsec Internet Key Exchange 2 baik untuk head office maupun untuk cabang-cabang. Lalu di sini saya gunakan kata-kata dial up. Kenapa? Karena di head office itu yang ada IP public, sedangkan untuk di cabang branch 1 dan branch 2 itu tidak memiliki IP public. Nah, kita bisa lihat di sini head office memiliki IP public 36.10.10/28. Sedangkan untuk di branch 1 dan branch 2 itu mendapatkan IP privat secara DHCP dari modem ISP baik itu di branch 1 maupun di branch 2. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan melakukan setting untuk di bagian head office terlebih dahulu. Sini head office. Nah, di sini saya akan set dulu untuk interface-nya. Ini ether 1. Saya akan berikan nama di sini internet. Lalu ether 2-nya saya akan berikan nama LAN server. Ini. Lalu di sini kita akan set untuk IP address-nya. Yang pertama saya akan set untuk IP address dari internet. Sini saya akan pasang untuk IP public di head office yaitu 1.2/28 ke interface ether 1 internet. Lalu saya akan pasang juga IP untuk ke LAN server yaitu 10.1/24 interface-nya ke LAN ether 2 LAN server. Nah, lalu di sini sebelum kita melakukan setting IPsec, kita buat lagi satu interface bridge loopback. Jadi bridge-nya kita akan buat sebagai interface loopback. Di sini saya akan berikan nama bridge-nya adalah loopback seperti ini. Jadi kita hanya buat bridge saja. Lalu saya akan set untuk IP-nya di sini adalah 10.10.10.1/24. Saya arahkan ke loopback seperti ini. Apa fungsi dari loopback ini? IP loopback ini akan kalian lihat nanti pada saat kita melakukan konfigurasi IPsec. Nah, lalu berikutnya kita set juga untuk masquerade NAT-nya. Sini change source NAT out interface ether 1 internet, action-nya masquerade. Oke. Lalu setelah itu di sini berikutnya kita akan set untuk yang branch 1. Nah, di sini saya akan buka dulu untuk MikroTik dari branch 1. Nah, kita bisa lihat di sini di branch 1 ether 1 otomatis akan mendapatkan IP DHCP privat. Jadi akan mendapatkan IP privat 192.168.1.0/24 secara DHCP dari modem ISP pada branch 1. Nah, kita bisa lihat di sini saya akan set dulu untuk interface-nya. Ini saya akan berikan nama ISP. Lalu ether 2-nya saya berikan nama LAN. Ini. Nah, berikutnya saya akan set untuk IP address. Nah, di sini IP dari ether 1 ISP itu sudah mendapatkan secara dynamic, secara DHCP seperti ini. IP dari modem ISP dia mendapatkan IP 192.168.1.252 hasil dari DHCP client seperti ini. Dan karena di sini kita melakukan konfigurasi DHCP client-nya adalah add default root-nya di sini yes, maka otomatis di sini akan muncul di IP root seperti ini. Secara dynamic aktif static seperti ini. Akan muncul default root. Oke, berikutnya saya akan set untuk IP yang mengarah ke client yaitu ether 2.
11.1/24 ke Ether 2 LAN. Oke. Lalu kita set untuk NAT masquerade. Di sini di NAT, lalu actionnya masquerade. Di bagian general pilih chain source NAT, out interface-nya ke Ether 1 ISP. Kita apply seperti ini. Oke. Nah, berikutnya di sini sebelum melakukan setting IPsec, di sini saya akan coba ping dulu ke IP 36901.2 dari branch 1 ini, dari MikroTik branch 1. Oke. Di sini masih timeout 36901.2. Oh sorry, di bagian head office kita belum melakukan setting IP route. Nah seperti ini, belum ada default route-nya. Kita arahkan ke gateway 369.1.1, yaitu gateway dari ISP yang ada di head office. Oke, kita coba ping lagi. Oke, sudah replay seperti ini. Nah, setelah sudah replay, kita menuju ke settingan IPsec. Nah, sebelum melakukan settingan IPsec, di bagian IP firewall di kedua sisi, baik itu head office maupun branch, kita harus set di bagian filter rules seperti ini. Sini kita pilih dulu untuk di bagian head office, kita pilih input, lalu kita masukkan IP public dari si head office di bagian destination address seperti ini, 3691.2 dan 3691.2. Lalu di sini protokolnya pilih UDP, lalu destination portnya itu 500 dan 4500. Nah, kenapa destination addressnya kita masukkan IP public dari si head office? Karena IP address inilah yang akan di dial oleh si MikroTik branch atau cabang. Actionnya accept seperti ini. Kemudian kita copy lagi. Nah, sekarang kita hilangkan untuk destination portnya, protokolnya kita ubah ke IPsec ESP. Nah, kita copy lagi. Kali ini protokolnya kita arahkan ke IPsec AH. Kita apply seperti ini. Oke. Sedangkan untuk di branch, untuk filter rulesnya kita pilih chainnya output, lalu protokolnya UDP, destinationnya adalah 500 dan 4500. Jadi kebalikannya, karena ini adalah yang akan di dial di head office, yang akan di dial maka menggunakan chain input, sedangkan untuk yang di branch dia akan melakukan dial, maka di sini kita pilih chainnya output. Kemudian action accept, kemudian kita copy action accept, destination portnya hilangkan saja, protokolnya kita pilih IPsec ESP, apply, lalu kita copy lagi action accept, protokol kita ubah ke IPsec AH, kemudian kita apply. Oke, setelah itu kita menuju settingan. Sekarang kita akan masuk menuju ke settingan IPsec. Nah, sekarang kita menuju ke settingan IPsec seperti ini. Yang pertama, kita harus samakan profile dari kedua MikroTik, baik itu head office maupun branch. Nah, di sini saya akan buat satu profile. Di sini saya berikan nama saja profile 1 seperti ini. Hash algoritmanya terserah kalian ingin menggunakan algoritma apa. Misalnya di sini saya gunakan SHA-512. Nah, di sini juga harus sama. Di sini namanya profile 1, saya berikan algoritmanya SHA-512 seperti ini. Lalu di sini misalnya encryption algoritmanya terserah kalian ingin gunakan apa, tapi di sini saya gunakan misalnya AES128 dan AES192 seperti ini, serta AES256. Jadi terserah kalian ingin gunakan algoritma apa. Di sini saya hanya mencontohkan. Untuk DH grupnya juga terserah kalian ingin gunakan apa. Nah, di sini saya gunakan MODP 1024, 2048 dan 1536. Intinya harus sama antara MikroTik head office sebagai server dengan MikroTik branch sebagai client.
proposal checknya OB, lifetime-nya samakan saja 1 hari, nah transversalnya dicentang jadi seperti ini. Kemudian kita apply. Lalu di bagian head office kita menuju ke grup. Dan sini juga kita menuju ke grup untuk branch. Kita buat grup yang sama. Misalnya di sini saya berikan saja grupnya namanya VPN seperti ini, atau IPsec VPN seperti ini. Apply. Ini saya copy. Saya buat juga di branch, Mikrotik branch dengan nama IPsec VPN seperti ini. Lalu kita menuju ke menu proposal. Nah, di proposal ini harus sama juga antara head office dengan branch. Sini saya misalnya pilih untuk algoritmanya, itu pilih saja, terserah kalian ingin gunakan apa, tapi di sini saya gunakan SH1, 256 dan 512. Sini juga harus sama, di branch juga harus sama. Lalu untuk encryption algoritma terserah kalian ingin gunakan apa, tapi di sini saya gunakan yang seperti ini. Jadi kalian harus sama antara head office dengan branch. Nah, seperti ini. Lifetime-nya juga terserah kalian ingin memberikan berapa. Yang jelas harus sama antara head office dengan branch. Oke, seperti ini. TFS grupnya saya tidak set. Oke, lalu di bagian head office ada satu konfigurasi yang tidak sama dengan IPsec dari branch 1, yaitu di bagian mode config seperti ini. Nah, di bagian mode config, kedua Mikrotik ini itu sama-sama memiliki settingan default request only seperti ini. Ini sama settingannya, kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Nah, di head office kita akan menambahkan satu mode config. Nah, di sini misalnya saya berikan nama saja. Jadi ini adalah untuk mengalokasikan IP yang akan didapatkan oleh si branch atau si branch 1 ini pada saat melakukan dial IPsec. Jadi kita mengalokasikan IP. Nah, di sini saya akan berikan nama misalnya branch 1. Lalu di sini saya centang untuk respondernya. Kemudian addressnya saya akan berikan sebuah IP yang satu network dengan IP loopback yang saya buat tadi. Jadi di sini saya berikan misalnya 10.10.10.2 karena di sini sudah ada 10.10.1 di interface loopback dari si head office. Maka di sini saya berikan 10.10.10.2. Lalu split include-nya kita pilih 0000/0 saja seperti ini. Kemudian kita apply dan oke. Nah, sekarang kita menuju ke menu peers. Seperti ini, menu peers. Dan kita buat seperti ini. Nah, di sini saya berikan nama untuk di head office, saya berikan nama saja head office seperti ini. Di sini juga saya berikan nama head office. Lalu di sini addressnya tentu saja di sini addressnya tidak perlu di set. Untuk si head office ini address tidak perlu di set. Yang kita set hanya di local address saja. Nah, local address kita masukkan IP public dari si head office, yaitu 36.90.1.2. Profilnya tentu saja kita gunakan profil 1 yang sudah kita pilih di sini, yang sudah kita buat di sini. Seperti ini, kita pilih profil 1. Exchange modenya tentu saja IKE2 atau Internet Key Exchange 2, lalu kita pilih pasif. Jadi kalau kita pilih pasif di sini berarti IPsec dari si head office ini itu akan menjadi sebagai responder, bukan inisiator. Nah, seperti ini. Kemudian kita apply. Sedangkan untuk di branch 1 ini kita akan masukkan address IP public dari si head office, yaitu 36.90.1.2. 36.90.1.2. Profilnya tentu saja kita pilih yang sudah kita buat tadi, yaitu profil 1. Lalu exchange modenya kita pilih IKE2. Lalu pasif jangan dicentang karena si klien ini atau si Mikrotik branch akan menjadi sebagai inisiator
yang akan melakukan dial up ke IP public dari si head office. Kemudian kita apply. Oke, berikutnya kita menuju ke bagian identity. Seperti ini. Nah, di sini kita sama-sama pilih peer-nya head office. Authentication methodnya saya pilih pre-share key. Seperti ini, pre-share key. Lalu secretnya harus sama, 23456 misalnya. Di sini juga harus ini juga harus 123456. Polisi template grupnya harus yang kita buat tadi. Jadi kita samakan. Kita pilih di sini IPsec VPN, di sini juga pilih IPsec VPN. Lalu di sini untuk si head office My ID tipe-nya kita pilih auto, sedangkan untuk si brand 1 kita pilih KID. Lalu di sini kita masukkan My ID, misalnya berikan saja namanya brands 1. Lalu ini kita copy. Lalu kita pilih di sini untuk di head office. Kita pilih remote ID tipe-nya itu adalah KID. Lalu kita masukkan ID dari si brand 1 di sini. Kita copy di sini brand 1. Sedangkan untuk si brand 1, remote ID-nya itu auto saja seperti ini. Nah, lalu berikutnya kita menuju ke bagian mode config, mode configuration. Kita pilih yang sudah kita buat tadi. Jadi di MikroTik head office kita pilih mode configuration-nya itu adalah brand 1. Generate polisinya adalah port strict. Nah, sedangkan untuk di brand 1, MikroTik brand 1, kita pilih di sini match configuration-nya adalah request only. Jadi di si brand 1 ini akan meminta atau hanya melakukan request atau meminta saja IP yang akan diberikan oleh si MikroTik head office ini melalui IPsec. Lalu generate polisinya kita pilih port strict seperti ini. Kita apply di sini. Lalu di sini kita apply. Lalu kita lihat di bagian log. Nah, seperti ini. Sini sudah peer authorize. Di sini kita bisa lihat lognya. Di sini sudah peer authorize. Berarti si secara IPsec fase 1 untuk IKE2-nya itu sudah established. Seperti ini, sudah established. Oke. Berikutnya kita setting untuk fase 2. Nah, di fase 2 kita menuju dulu ke bagian MikroTik head office di bagian polisi. Nah, di sini saya akan copy ini. Lalu di sini saya akan masukkan source address-nya adalah 0.0.0/0. Lalu untuk destination address-nya saya masukkan 10.10.10.0/24. Grupnya kita pilih IPsec VPN yang sudah kita buat tadi. Actionnya kita pilih proposalnya itu adalah proposal 1 yang sudah kita buat tadi juga. Nah, lalu sedangkan di bagian brand 1, MikroTik brand 1, kita copy ini. Kita pilih untuk source address-nya kita balik. Kalau 10.10.0 di MikroTik head office berada di destination address, maka untuk di MikroTik brands kita masukkan di source address. Seperti ini. Sedangkan destination address-nya kita pilih 000/0. Lalu grupnya kita pilih IPsec VPN, jadi sama. Yang berbeda hanya source address dan destination address-nya saja yang terbalik. Lalu di bagian action dari si brand 1, proposalnya kita pilih juga proposal 1, jadi sama. Nah, di sini kita apply, ini juga kita apply. Lalu di sini peer-nya, di sini saya akan disable terlebih dahulu, dan pada saat saya enable, kalian perhatikan di sini dan perhatikan di sini, otomatis si brand 1 ini akan mendapatkan IP 10.10.10.2. Nah, di sini saya akan coba enable, kalian lihat di sini. Nah, seperti ini akan muncul destination address 10.10.10.2 seperti ini.
sini establish level unique, dan di sini statusnya adalah dynamic active. Nah, di sini muncul 10.10.10.2. Begitu juga di IPsec policy dari si brand satu ini muncul seperti ini. Source address-nya adalah 10.10.10.2 seperti ini. Status establish level unique, tunnel yes, tunnel yes. Lalu di sini kita coba. Di sini kita ping. Di sini saya akan coba ping juga. Nah, dari si brand 1 akan ping ke 10.10.10.1, sedangkan dari head office akan ping ke 10.10.10.2. Sini saya akan ping dulu. 10.10.10.1. Oke, replay seperti ini, replay ke sini. Sini ping ke 10.10.10.2. Oke, replay juga seperti ini. Berarti secara IPsec brand 1 dan brand head office itu sudah saling terhubung. Nah, sekarang saya ingin menghubungkan antara brand 1 dengan brand 2 itu adalah IP LAN masing-masing. Seperti ini, saya ingin agar brand 1 bisa ping ke 192.168.10.1 dan si head office bisa ping ke 192.168.11.1. Kita coba testing dulu. Di sini masih unreachable. Lalu di sini kita coba juga ping. Di sini juga masih unreachable, ping ke 11.1. Nah, kita coba lakukan routable atau melakukan routing. Nah, di sini saya akan coba routing ke IP network dari si head office, yaitu 10.1 atau 10.0 seperti ini. Lalu di sini saya masukkan 10.10.10.1, yaitu IP loopback dari si head office ini. Saya apply. Begitu pula dengan yang di MikroTik head office. Saya akan root juga. (11.0/24) gateway-nya ke 10.10.10.2. Sekarang kita apply. Nah, sekarang kita coba lakukan ping lagi. Dari brand 1 ping ke 10.1 dari head office. Nah, di sini sudah replay seperti ini. Sekarang kita lihat dari head office apakah bisa ping ke 11.1 dari si brand 1. Dan ternyata masih timeout. Seperti ini, timeout dan unreachable. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat perbedaan di bagian IP root dan bagian IP address dari kedua MikroTik ini, baik head office maupun brand 1. Kita bisa lihat kalau dari si brand 1 root ke 192.168.10.0/24 gateway 10.10.10.1 itu reachable melalui Ether 1 ISP. Kenapa? Karena di sini muncul 10.10.2-nya itu interface-nya adalah Ether 1 ISP. Sedangkan untuk si head office root ke 192.168.11.0/24 gateway ke 10.10.10.2 itu ternyata reachable-nya ke interface loopback. Karena di sini 10.10.10.1 kita pasang di interface loopback, sehingga si head office tidak bisa melakukan routable dan ping ke IP LAN dari si brand 1, tapi brand 1 bisa melakukan routing dan ping ke IP LAN dari si head office. Itu perbedaannya. Nah, bagaimana cara untuk agar keduanya bisa saling terhubung antar LAN? Caranya adalah sini saya hapus dulu untuk routing yang saya buat tadi. Ini juga saya hapus. Caranya adalah kita membuat EOIP over IPsec. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan buka interface. Sini juga saya buka interface. Sini saya buat EOIP tunnel. Di sini juga saya buat EOIP tunnel.
Lalu di sini saya misalnya berikan nama untuk yang di head office ini, saya berikan nama EOIP over IPsec branch 1. Sedangkan di sini EOIP over IPsec head office seperti ini. Lalu di sini local address-nya saya akan gunakan 10.10.10.1 karena antara branch 1 dan head office itu 10.10.1 dan 10.10.2 sudah bisa saling terhubung via IPsec. Sedangkan di sini remote address-nya saya gunakan yang 10.10.1 untuk di branch 1 ini. Seperti ini. Lalu di remote address-nya di sini saya akan pilih 10.10.10.2 yaitu IP yang didapatkan dari IPsec oleh si branch 1 ini. Lalu local address-nya di sini saya pilih 10.10.10.2. Seperti ini. Lalu tunnel ID-nya misalnya sini saya pasang 1, di sini juga harus 1. Nah, sekarang kita apply, sini apply. Nah, di sini untuk interface EOIP over IPsec dari kedua mikrotik ini sudah sama-sama running seperti ini. Running, ini juga running. Artinya interface EOIP-nya itu sudah saling terhubung. Jadi di sini EOIP-nya unik karena melalui IPsec. Karena si branch 1 tidak memiliki IP public, jadi kita gunakan IP yang didapatkan melalui IPsec untuk membangun EOIP antar kedua mikrotik ini yang ada di head office dan yang ada di branch 1. Lalu kita buat di sini address IP address lagi. Di sini juga kita buat lagi satu IP address yang akan kita pasang di EOIP, yang akan kita pasang di interface EOIP. Nah, di sini misalnya saya pasang 10.1.1.1/30 atau 252. Lalu saya pasang di sini ke interface EOIP over IPsec branch 1. Lalu di sini juga saya pasang 10.1.1.2/30. Lalu interface-nya saya arahkan ke EOIP over IPsec head office seperti ini. Oke. Otomatis harusnya IP 10.1.1.1 dan 10.1.1.2 itu sudah bisa saling terhubung. Kita coba ping. Nah, sini sudah reply ke IP EOIP dari si branch 1. Sedangkan di sini kita coba ping dari branch 1 ke IP EOIP dari si head office. Juga sudah reply seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita buat routingnya. Jadi kita akan melakukan routing via EOIP over IPsec dari masing-masing mikrotik head office dan branch 1. Nah, di sini saya akan masukkan IP LAN dari si branch 1. Gateway-nya ke IP EOIP dari si branch 1 10.1.1.2 seperti ini. Sedangkan untuk di branch 1 saya akan routing ke IP LAN dari si head office yaitu 10.0/24. Gateway-nya ke 10.1.1.1 seperti ini. IP dari EOIP. Oke. Nah, sekarang kita harusnya sudah bisa saling ngeping antar LAN. Nah, yang pertama di sini kita coba ping 192.168.11.1 replay. Lalu di sini kita coba ping 192.168.10.1. Oke, berarti antar LAN sudah saling terhubung antar kedua router ini. Oke, nah sekarang setelah branch 1, berikutnya kita set untuk yang branch 2. Nah, branch 2 itu akan mendapatkan IP DHCP privat 192.168.20 dari si ISP branch 2. Sini saya set dulu untuk interface-nya.
Dan kita lihat di bagian IP address. Di sini otomatis sudah mendapatkan IP secara DHCP dari Ether 1 ISP yang didapatkan dari modem ISP. Nah, di sini mendapatkan IP 192.168.2.253/24. Dan karena di sini kita melakukan add default root-nya yes di DHCP client dari branch 2 ini, otomatis di IP root di IP root itu otomatis akan terbentuk default root 0000 seperti ini via Ether 1 ISP secara dynamic active static. Oke. Nah, sekarang kita akan setting untuk IPsec dari branch 1 ini. Nah, karena di sini kita sudah set untuk IPsec dari si head office, maka di sini kita di bagian head office IPsec itu yang harus kita set hanya tinggal 2 saja. Yang pertama adalah mode config dan yang kedua adalah identity. Nah, yang pertama kita set dulu untuk mode config. Kenapa kita harus set untuk mode config? Karena di sini kita akan mengalokasikan IP untuk branch 2. Jadi IP dari branch 1 dan branch 2 itu tidak akan bentrok dan tidak akan berubah-ubah. Branch 1 akan tetap mendapatkan IP 10.10.10.2, sedangkan branch 2 akan mendapatkan IP sesuai yang kita alokasikan di sini. Saya akan berikan IP di sini, saya klik responder, saya akan berikan IP untuk branch 2 adalah 10.10.10.3 seperti ini. Split include 0000/0 dan saya apply. Nah, sebelum saya lanjut setting di head office, saya set dulu untuk di MikroTik branch 2 IPsec-nya. Sini setting dulu. Oke, replay ke IP public dari si head office. Sini yang pertama saya harus samakan profile dari branch 2 dengan yang ada di profil dari si head office. Sini saya pilih SHA 512 sama dengan ini. Sini AS 192, 128 dan 256, MODP 1024, 2048 dan MODP 1536, NAT transversal dicentang. Lalu saya set juga untuk grupnya itu harus sama, namanya adalah IPsec VPN. Lalu proposal untuk fase 2 nya harus sama juga seperti ini, SH1, SH256, SH512, AS128, 256. Lalu di sini 8 jam. Oke. Play. Lalu kita menuju ke bagian peer dari branch 2. Sini, karena dia inisiator maka pasif jangan dicentang. Extend mode pilih IK2. Lalu profilnya pilih profil 1 yang sudah dibuat tadi. Lalu addressnya kita pilih 369012 seperti ini. Lalu saya apply. Oke, lalu berikutnya kita menuju ke bagian identity. Nah, di sini kita akan buat identity dari si branch 2. Nah, di sini head office, di sini kita di sini harusnya saya berikan nama head office. Sini di identity head office. Sini passwordnya juga terserah kalian apakah ingin sama atau beda antara branch 1 dengan branch 2. Nah, misalnya di sini saya bedakan. Di sini tidak masalah sebenarnya. Penting sama antara head office dengan yang di client. Seperti ini. Policy template grupnya kita pilih sama-sama IPsec VPN seperti ini. Lalu di sini untuk head office itu my ID tipe tetap auto, tapi di sini di branch 2 kita pilih misalnya KID, saya berikan namanya branch 2 seperti ini. Lalu ini saya copy
ID dari branch 2, saya copy lalu saya masukkan di remote ID tipe KID dari si head office. Sedangkan remote ID tipe untuk branch 2 itu auto. Lalu di sini mode configuration saya pilih branch 2 yaitu IP yang akan dialokasikan untuk si recruited branch 2. Lalu generate polisinya port strict. Nah, di sini mode configurationnya request only, generate polisinya adalah port strict. Kemudian kita apply. Oh sorry, di sini ada yang salah. Oh di sini saya tadi salah, harusnya IK2. Nah di sini kita ulang 654321, polisi template groupnya IPsec VPN, my ID type KID branch 2, request only dan port strict. Kita coba lihat lognya. Nah, di sini sudah peer authorize, otomatis di sini sudah muncul branch 2 seperti ini. Establish. Di sini juga akan muncul establish seperti ini. Oke, lalu kemudian kita menuju ke bagian polisi. Seperti ini. Nah, untuk di bagian polisi dari si head office itu tidak perlu lagi kita ganggu gugat, tidak perlu dilakukan penambahan. Hanya di bagian branch 2 saja. Ini kita copy. Lalu di sini saya berikan 10 di bagian source address 0/24. Sedangkan destination addressnya 000/0. Grupnya IPsec VPN, actionnya actionnya adalah proposal 1 yang sudah dibuat tadi. Kemudian saya apply. Nah, di sini saya akan perlihatkan lagi. Otomatis si klien ini, si branch 2, pada saat saya disable lalu enable akan langsung mendapatkan IP 10.10.10.3 seperti ini. Kita lihat di sini, saya akan enable. Nah, seperti ini. Muncul 10.10.10.3. Dan di sini juga muncul 10.10.3 interface Ether 1 ISP. Nah, lalu di sini saya akan set dulu untuk IP LAN dari si branch 2 yaitu Ether 2-nya. Sini saya belum set. Sini saya set 192.168.12.1/24 ke Ether 2 LAN. Oke. Nah, di sini otomatis harusnya si branch 2 itu bisa saling ngeping ke 10.10.10.1, branch 2 bisa ping ke 10.10.10.1 dan si head office harusnya bisa ping ke 10.10.3. Kita coba. Oke, replay. Si head office harusnya bisa ping ke 10.10.10.3. Oke, replay juga seperti ini. Oke, berarti sudah terhubung. Nah, sekarang saya akan ping lagi untuk dari si branch 2 ingin ping ke 192.168.10.1. Ini net unreachable. Begitu pula dengan yang si head office pasti belum bisa ping ke 12.1. Oke, masih net unreachable. Sekarang saya coba lakukan IP root via IPsec. Ini saya akan masukkan 192.168.10.0/24, gateway-nya ke 10.10.10.1, yaitu IP dari si head office. Jadi sudah ada di sini. Di sini juga di head office kita coba lakukan ping, coba lakukan root ke network LAN 12.0/24 dari si branch 2, gateway-nya ke 10.10.10.3. Oke, di sini sudah muncul. Tapi pasti yang bisa ngeping adalah branch 2 bisa ping ke LAN dari si head office, sedangkan si head office tidak bisa ping ke 12.1 yaitu LAN dari branch 2. Kenapa? Karena seperti kasus pada yang branch 1 tadi. Seperti ini kita coba. Nah, di sini replay.
Tapi di sini timeout. Karena untuk di sisi head office itu dia munculnya reachable adalah loopback. Karena 10.10.10.1 ini adalah merupakan IP loopback. Nah, jadi di sini kita harus membuat lagi sebuah interface. Tapi sebelumnya saya hapus dulu untuk yang root ini. Jadi di sini kita harus buat lagi satu interface. Sini EOIP tunnel. EOIP tunnel. Nah, di sini saya akan buat di sini namanya EOIP over IPsec branch 2. Nah, di sini EOIP over IPsec head office. Nah, lalu di sini saya masukkan local address-nya adalah 10.10.10.1. Remote address-nya adalah 10.10.10.3. Nah, sedangkan di sini local address-nya adalah 10.10.10.3. Sedangkan remote address-nya adalah 10.10.10.1. Nah, seperti ini. Lalu di sini tunnel ID-nya kita misalnya tadi kan sudah ada tunnel ID 1. Maka di sini saya buat tunnel ID 2. Di sini juga tunnel ID 2. Agar tidak bentrok dengan yang EOIP dari si branch 1. Apply. Nah, di sini sudah running. Seperti ini sudah running untuk EOIP-nya. Nah, berikutnya kita buat untuk IP dari EOIP over IPsec branch 2-nya. Oke, di sini misalnya karena di sini sudah ada 10.111/30 dan di branch 1 ada 10.112/30, maka di sini saya gunakan 10.115/30 agar tidak terjadi overlapping antara EOIP IPsec branch 1 dan EOIP over IPsec branch 2. Kita arahkan ke EOIP over IPsec branch 2. Di sini ke 10.116/30 atau 252. Lalu di sini interface-nya ke EOIP over IPsec head office. Kemudian kita apply, oke. Nah, sekarang kita coba saling ping. Sini akan ping ke 10.116. Oke, sudah replay. Di sini ping ke 10.115. Oke, replay juga. Berarti EOIP over IPsec antara head office dengan branch 2 itu sudah saling terhubung. Sekarang kita akan lakukan routing over EOIP over IPsec. Di sini rootnya untuk head office akan root ke network LAN dari si branch 2 yaitu 12.0/24. Gateway-nya ke 10.116. Oke, di sini saya coba berikan dulu komen. Ini LAN dari branch 1, sedangkan yang ini adalah LAN branch 2. Nah, lalu di sini kita root juga WAN 10.0/24. Gateway-nya adalah 10.115. Oke, baru kemudian kita berikan komen. Nah, sekarang harusnya sudah bisa saling nge-ping. Kita coba ping dari sini ke IP
192.168.12.1. Oke, sudah replay, dan di sini kita coba ping 192.168 10.1. Oke, sudah replay juga. Berarti routing melalui EOIP over IPsec itu sudah berhasil. Oke, nah sekarang saya ingin menghubungkan antara LAN yang ada di branch 1 dengan yang ada di branch 2. Oke, caranya adalah ini branch 2. Branch 1 mana ini? Ini adalah branch 1. Nah, caranya adalah untuk menghubungkan antara LAN dari branch 1 dan branch 2 itu kita bisa melalui EOIP yang sudah terbangun antara branch 1 dengan head office dan branch 2 dengan head office. Jadi jalur untuk menghubungkan antara LAN branch 1 dan branch 2 itu melalui seperti ini, melalui head office bolak-balik seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, caranya kita tinggal buat routing saja di branch 1 dan branch 2 ke network dari masing-masing branch via head office. Nah, di sini saya akan buka untuk mikrotik dari branch 1. Lalu ini adalah mikrotik dari branch 2. Nah, seperti ini. Di sini saya akan buat untuk saya berikan komen dulu. Seperti ini. Oke, di sini saya akan buat untuk IP lalu root lagi. Di sini saya akan arahkan di sini ke IP LAN dari si branch 2 12.0/24 via gateway ke EOIP over IPsec head office, yaitu 10.1.1.1. Jadi ini adalah IP dari si head office. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah IP EOIP dari head office yang mengarah ke branch 1 10.1.1.1. Nah, seperti ini. Oke, kita apply. Sedangkan untuk di branch 2, di sini saya juga akan buat routing yang mengarah ke IP lokal network dari si branch 1, yaitu 192.168.11.0/24. Gateway-nya tentu saja ke IP dari interface EOIP over IPsec yang mengarah ke head office, yaitu 10.1.1.5. Nah, di sini yang ini 10.1.1.5. Seperti ini. Kemudian kita apply. Oke, hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini saya berikan komen dulu. Ini. Sedangkan di sini saya berikan juga komen. Oke, seperti ini. Ya, sekarang kita coba branch 1 dan branch 2 IP lokal masing-masing itu bisa saling ngeping. Sini saya akan coba ping dulu dari branch 1 ke branch 2. Karena hanya saling mengenali antar IP lokal yang kita root tadi, maka di sini kita gunakan pingnya itu via source address seperti ini. Karena 12.0/24 hanya bisa mengenali 11.0/24. Nah, ini sudah replay. Begitu juga sebaliknya. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa saling terhubung antara IP lokal branch 1 dan IP lokal branch 2. Kita coba lakukan traceroute tools di sini, lalu
traceroute. Di sini juga di brand 1 kita buka tools lalu traceroute. Nah, di sini misalnya traceroute-nya ke 192.168.12.1, source address 192.168.11.1. Sini juga kebalikannya 168.11.1, source address 192.168.12.1. Coba start. Nah, kita bisa lihat di sini 12.1, 12.1. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang brand 1 pada saat dia dilakukan traceroute ke IP lokal dari branch 2 itu melewati 10.111. Nah, 10.111 ini itu berada di IP EOIP dari si head office seperti ini. Sedangkan untuk yang branch 2 pada saat mengakses melakukan traceroute ke IP lokal dari si brand 1 yaitu 192.168.11.1 itu melewati IP 10.115, yang mana 10.115 ini adalah IP dari EOIP head office untuk si branch 2 yang ini. Seperti itu. Jadi ini benar-benar sudah melewati head office. Jadi brand 1 dan brand 2 IP lokal terhubung itu melalui head office seperti ini. Jadi jalurnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba menghubungkan antar klien. Nah, di sini saya close dulu. Sekarang kita coba nyalakan klien dari masing-masing branch dan juga head office. Sini saya coba start. Ini juga saya start, ini juga saya start. Oke, yang pertama saya akan set untuk yang server head office. Nah, di sini saya akan set untuk IP-nya 10.2/24. Gateway 192.168.10.1. Oke, saya juga akan set yang klien dari branch 1. Oke, lalu saya akan set untuk yang klien dari branch 2. Oke, sekarang kita coba saling ping antar klien. Nah, ini adalah head office, ini adalah branch 1. Lalu ini adalah branch 2. Sini kita coba show. Nah, seperti ini. Kita coba show dulu. Oke, di sini yang pertama dari head office akan ping ke branch 1 dan branch 2. Nah, di sini saya akan ping ke 192.168.11.2. Oke, replay. Lalu di sini saya akan ping ke branch 2, sorry. Ke 12.2. Ini replay. Nah, sekarang klien branch 1 akan ping ke head office. Oke, replay. Sekarang klien branch 2 akan ping ke head office. Sorry, ini harusnya tadi 10.2. Oke, replay seperti ini. Nah, sekarang klien branch 1 dan klien branch 2 akan saling ngeping. Sini saya akan ping antara branch 1 dan branch 2. Oke, replay. Lalu di sini saya akan ping ke branch 1. Oke, replay juga seperti ini. Nah, kita akan coba
trace route dari klien brand 1 ke klien brand 2, begitu pula dengan sebaliknya. Seperti ini kita bisa lihat dia melewati EOIP dari head office 10.111 lalu 10.116 seperti ini. Jadi di head office itu si klien brand 1 pada saat mengakses melakukan trace route ke IP dari klien brand 1 itu melewati 10.111, yaitu IP dari si head office untuk EOIP brand 1, lalu melewati 10.116. 10.116 ini adalah IP dari head dari branch 2. Nah, yang ini 10.116 seperti ini. Nah, sekarang kita coba dari branch 2 ke branch 1 lakukan trace. Nah, dia melewati 10.115. 10.115 adalah IP EOIP untuk branch 2 yang ada pada head office ini. Sedangkan 10.112 adalah IP yang ada di IP EOIP yang ada di branch 1. Nah, seperti ini 10.112. Oke. Berarti ini membuktikan bahwa antara branch 1 dan branch 2 terhubung itu melalui head office. Nah, tapi di sini kita bisa juga lakukan cara lain. Kita bisa menghubungkan branch 1 lokal branch 1 dengan lokal branch 2 itu langsung tanpa melalui head office. Nah, kita bisa langsung membangun tunnel di sini. Nah, caranya adalah ini saya buka branch 1 dan branch 2. Nah, di sini saya hapus dulu untuk root-nya. Di sini saya nonaktifkan saja LAN branch 1 via head office dan LAN branch 2 via head office saya disable seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat IPsec dari masing-masing branch 1 dan branch 2 itu sama-sama adalah networknya 10.10.10.10 seperti ini. Nah, dimana branch 1 memiliki IP 10.10.10.2 dan branch 2 memiliki 10.10.10.3/24. Nah, yang didapatkan masing-masing dari IPsec dial ke MikroTik head office. Nah, kita bisa lihat di sini mereka juga bisa saling terhubung ternyata tanpa melalui head office. Nah, di sini kita coba lihat. Saya akan ping ke IP 10.10.3 dari si branch 2 melalui branch 1 ini. Replay. Sedangkan branch 2 juga bisa ping ke 10.10.2 dari si branch 1. Seperti ini. Nah, ini memungkinkan kita untuk melakukan tunnel langsung antara branch 1 dengan branch 2 tanpa melalui head office. Seperti ini. Nah, caranya adalah kita buat lagi satu di sini interface antar branch. Nah, di sini saya akan buat di sini EOIP tunnel, ini EOIP tunnel. Nah, di sini saya akan berikan nama misalnya EOIP branch IP over IPsec branch 2 di sini. Sedangkan di sini branch 1. Lalu di sini saya masukkan untuk lokal addressnya adalah 10.10.10.2. Sedangkan remote addressnya saya masukkan 10.10.3, yaitu IPsec IP yang didapatkan dari IPsec branch 2. Lalu sedangkan untuk di branch 2 nya saya masukkan 10.10.10.3 untuk lokal addressnya, sedangkan remote addressnya ini saya pasang 10.10.10.2, yaitu IP dari si branch 1. Nah, tunnel ID-nya misalnya saya berikan 5. Di sini juga berarti harus 5 seperti ini. Lalu kita apply, di sini saya apply. Nah, di sini sudah running seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita pasang IP di sini.
untuk antara branch 1 dan branch 2. Ini saya masukkan IP, dia masukkan IP. Sini misalnya 10 1 1 misalnya di sini 9/30 agar tidak terjadi overlapping. Sedangkan di sini 10 10 10 10. 10 1 1 10/30 seperti ini. Lalu interface saya arahkan ke EOIP over IPsec branch 2 untuk yang ada di branch 1, sedangkan yang untuk di branch 2 nya saya pasang EOIP over IPsec branch 1 seperti ini. Oke, sini juga apply. Oke, sini sudah ada saling terhubung seperti ini antara IP 9 dengan IP 10. Sekarang kita coba ping antar IP EOIP nya. 11 10. Oke, replay. Sedangkan di sini kita coba ping ke 10 119. Oke, replay juga. Nah, sekarang kita akan lakukan routing. Di sini saya akan route. Sini juga route. Ini ke IP 192.168.12.1 atau 12.0/24. Gateway-nya ke 10.1.1.10. Apply. Lalu saya berikan komen di sini LAN branch 2 via EOIP point to point branch. Oke, jadi tidak melalui head office lagi, tapi langsung point to point antar branch. Lalu di sini saya masukkan juga untuk yang 11.0. Lalu sini gateway-nya saya gunakan 10.1.1.9. Seperti ini. Play, lalu saya berikan komen di sini LAN branch 1 via EOIP point to point branch. Oke. Nah, kalau tadi antara LAN dari branch 2 dan LAN dari branch 1 itu terhubung via head office, di sini ada komentar via head office, maka kali ini mereka terhubung secara langsung seperti ini. Secara langsung antar tunnel dari branch 2 dan branch 1. Nah, sekarang kita coba di sini. Ping 192.168.12.1. Oke, replay, dan di sini tidak perlu lagi ada source address karena di sini mereka langsung terhubung secara point to point, bukan lagi melalui head office. Nah, di sini kita coba ping juga 168.11.1. Oke, seperti ini replay. Nah, sekarang kita coba lakukan ping antara klien di branch 1 dengan klien di branch 2. Nah, seperti ini. Ini adalah branch 1 dan yang ini adalah branch 2. Sini saya akan ping ke 192.168.12.2 replay seperti ini, sedangkan yang ini akan ping ke 192.168.11.2 replay. Nah, sekarang kita coba lakukan trace. Kita akan bandingkan trace yang sebelumnya di sini dengan trace yang akan kita dapatkan kali ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Trace yang sebelumnya ke 12.2 itu melewati 4 hop, melewati 10.111 dan 10.116. Kali ini dia hanya melalui 3 hop dan langsung melalui 10.1.110, di mana 10.1.110 ini adalah IP dari si branch 2 yang langsung secara tunnel terhubung point to point dengan branch 1. Jadi di sini 10.1.110 seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan trace-nya. Nah, sedangkan di sini juga sama
terjadi perbedaan di sini. Pada saat melalui head office dia akan melewati 4 hop. Sini ada 10115 dan 10112. Sedangkan setelah kita bangun tunnel antara branch 1 dan branch 2 secara langsung itu hanya melewati 3 hop seperti ini. Dan dia hanya langsung melewati di hop keduanya adalah 10119 yang merupakan IP EOIP dari si branch 1 yang ini. Antara branch 1 dengan branch 2. Oke, seperti itu. Oke, jadi dengan video yang lumayan panjang ini, semoga kalian tidak bingung karena di sini saya memang memberikan beberapa tutorial, yaitu tutorial IPsec IK2 dial up, di mana head office memiliki IP public sedangkan kedua cabang itu tidak memiliki IP public, dan melakukan dial up IPsec sehingga disebut dengan IPsec IK2 dial up site to multi-site, karena di sini site-nya adalah head office sedangkan multi-site-nya adalah ada branch 1 dan branch 2. Lalu di sini kita menghubungkan antara branch 1 dan branch 2 ke head office itu via EOIP yang dibungkus oleh di dalam IPsec IK2. Lalu di sini juga kita menghubungkan secara routing antara branch 1 dan branch 2 melalui head office, dan kita juga membuat tunnel antara branch 1 dan branch 2 itu via IPsec yang diberikan oleh si head office. Jadi bisa langsung terhubung. Padahal antara branch 1 dan branch 2 itu tidak memiliki IP public, tapi mereka bisa saling terhubung. Seperti itu. Oke, demikian tadi tutorial dari Ice Channel. Semoga kalian tidak bingung, dan jika ingin mengikuti tutorial ini harus lebih teliti. Jika kalian suka dengan tutorial ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ice Channel. Ice Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.